أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وأصحابه الأخيار.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi ilahil alamin. Alladhi sumya fis sama'i bi Ahmad. Wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. La siyama baqiyatillahi fi ardin. Arwahuna wa arwahul alamina liturabi maqdamihil fida. Wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijatul Kubra. Wa jami'i ahli baitin nubuwa wa ma'dinir risalah. Wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatih. Wa siddiqina wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala ahli baitin nubuwah. Assalamu ala jami'i ibadillahi salihin. Assalamu ala jami'i syuhada. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, para pemirsa Majulah Ibjabi TV dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Dengan segala nikmat dan karunia-Nya, kita masih bisa diberi kesempatan. Kita masih diberi kesempatan untuk menyempurnakan diri kita, khususnya dengan karunia yang Allah Ta'ala hamparkan di bulan suci Ramadan ini. Ibu bapak rahimakumullah, teriring solawat salam pada Rasulullah Muhammad dan keluarganya yang disucikan. Dalam hasanah keluarga Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada begitu banyak doa, ada begitu banyak warisan doa yang diwariskan kepada kita. Satu di antara yang terkenal, yang mungkin ibu bapak, para pemirsa sudah ketahui, yaitu Shahifah Sajjadiyah, yaitu doa-doa yang diriwayatkan dari Imam Ali Zainal Abidin, putra dari Imam Hussein yang syahid di Karbala. Nah, di dalamnya ada sekitar 50-an doa. Dan setiap doanya menekankan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan ini, dalam perjalanan penghambaan kita. Nah, izinkan saya sedikit membahas tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh seorang hamba dalam mengarungi kehidupan ini. Dan bukan hanya mengarungi kehidupan, tapi juga bagaimana ia memandang kehidupan ini. Apa bekal yang dibutuhkan, apa kekuatan dalam diri manusia yang dibutuhkan. Nah, satu di antara doa dalam Shahifah Sajjadiyah itu yang diajarkan oleh keluarga Nabi itu adalah doa makarimul akhlak. Ya, doa makarimul akhlak. Doa ini sangat teramat istimewa karena dia mengandung beberapa aspek terkait hubungan seorang hamba kepada Tuhannya maupun kepada sesama hamba Tuhan dan terhadap dirinya sendiri. Begitu. Nah, izinkan saya membacakan beberapa penggalan dan sedikit membahasnya. Misalnya dalam doa Makarimul Akhlak, kalau kita baca bagian awalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad.
wa balligh bi imani akmala lil iman waja'al yaqini afdolal yakin wantahi biniyati ila ahsanin niyat wa bi'amali ila ahsanil a'mal. Nah, kalau kita perhatikan doa ini, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan keyakinan kita menjadi keyakinan yang paling afdol. Niat kita menjadi niat yang paling afdol dan amal kita menjadi amal yang paling afdol. Nah, lanjutannya, Allahumma waffir bilutfika niyati wa sahhibiha indaka yakini wastasli bi qudratik ma fasada minni. Nah, kalau kita lihat penggalan awalnya, permintaan tentang niat yang lebih baik, amal yang lebih baik, keyakinan yang lebih baik, itu dikaitkan dengan apa yang rusak dalam diri manusia. Begitu. Apa yang sedang rusak dalam diri manusia. Saya dalam beberapa kesempatan pernah menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa dalam banyak permasalahan di dunia ini, ya, katakanlah misalnya begini, permasalahan politik, maka yang dipanggil itu adalah ahli politik. Permasalahan dalam bidang sosial misalnya, yang dipanggil untuk memberikan gagasan, ide-ide dan sebagainya untuk menyelesaikan atau untuk memberikan solusi terhadap permasalahan itu adalah ahli tentang sosial. Permasalahan mental health misalnya, diserahkan kepada misalnya psikiater, motivator dan sebagainya. Jadi setiap permasalahan itu ada ahlinya masing-masing. Nah, izinkan saya memberikan atau menyampaikan perspektif yang barangkali agak sedikit berbeda. Saya sepakat bahwa setiap permasalahan itu ada ahlinya, begitu. Ya, bahkan termasuk misalnya di Indonesia permasalahan korupsi, oleh sebagian orang disebutkan itu karena sistem misalnya. Jadi sistem perlu ditata ulang, perlu diganti dan sebagainya, perlu diperbaiki. Gitu. Nah, sebenarnya ketika kita melihat berbagai permasalahan yang ada dalam fenomena kehidupan ini, ya, berbagai aspek dalam kehidupan ini, entah itu permasalahan politik, permasalahan sosial, permasalahan psikis manusia, kekacauan dan sebagainya, betul. Saya tidak pungkiri bahwa semua itu ada ahlinya. Tetapi sebenarnya kalau ditarik sampai kepada akar permasalahannya, sebenarnya akar permasalahan itu bukan karena sistem, bukan karena yang lain-lain itu. Tanpa memungkiri ya, bahwa faktor itu berperan, iya. Tetapi akar dari permasalahan itu adalah apa yang tercakup dalam batin manusia. Begitu. Walaupun betapapun sebuah sistem misalnya, betapapun canggihnya ia, betapapun idealnya ia, tapi kalau yang menjalankan itu juga masih digerogoti dengan hal-hal yang tidak baik, tetap saja itu. Begitu. Jadi, kalau kita tarik ke akar permasalahannya, akar permasalahan setiap persoalan di dunia ini adalah diri manusia sendiri. Begitu. Dalam hadis disebutkan, Ra'su kulli khoti'atin hubbud dunya. Akar dari seluruh masalah itu adalah cinta dunia. Begitu. Nah, terhijab dengan cinta dunia, terhijab dengan keinginan-keinginannya. Nah, di doa tadi, kerusakan pada diri manusia, ya, fasada minni itu. Kerusakan pada diri manusia itu dikaitkan dengan niat dan apa yang dia yakini. Gitu. Dikaitkan dengan 3 hal. Amalnya, niatnya, dengan keyakinannya. Begitu. Banyak orang tergelincir, terlibat dalam hal-hal yang tidak baik
karena persepsi dia tentang sesuatu, karena keyakinan dia tentang sesuatu. Dia tidak meluruskan keyakinan dia tentang sesuatu itu. Dia tidak meluruskan persepsi dia tentang sesuatu itu. Sehingga yang dia tangkap adalah tipuan-tipuan pikirannya, bukan hakikat dari realitas itu sendiri. Begitu. Hal-hal yang sebenarnya itu adalah semu, dia anggap sebagai kesejatian. Begitu. Hal-hal yang sebenarnya tidak menyempurnakan dirinya, dia anggap sebagai disitulah kebahagiaan dirinya. Begitu. Kata apa namanya? Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa betapa banyak kesenangan sesaat mewariskan kesedihan yang berkepanjangan. Begitu. Itu akibat apa? Akibat persepsi manusia, akibat niat manusia yang tidak diarahkan sesuai koridor Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi segala sesuatunya itu dimulai dari niat, begitu. Bahkan kata Asy-Syahid Murtada Mutahari, posisi niat terhadap perbuatan itu seperti posisi ruh terhadap badan. Begitu. Jadi yang menggerakkan seluruhnya itu adalah niatnya. Nah, dan niat itu terkait hal yang sifatnya sangat batini. Terkait hal yang sifatnya sangat batin. Begitu. Maka dalam doa ini kita meminta agar niat kita disempurnakan. Sebenarnya setiap kali kita meminta itu, meminta karunia-karunia spiritual misalnya, pada saat yang sama ada tanggung jawab pada diri kita untuk juga berusaha sampai di situ. Nah, karena niat adalah sifatnya batin, maka kita harus memperbaiki asupan batin kita. Nah, dalam bulan suci Ramadan ini misalnya, jadi akhlak manusia, niat manusia, perbuatan manusia yang bertingkat-tingkat itu ditentukan oleh apa asupan dia selama ini. Begitu. Apa yang dia berikan kepada batinnya, asupan apa yang dia masukkan ke dalam batinnya. Ayatullah Ibrahim Amini misalnya dalam salah satu bukunya menjelaskan bahwa jiwa manusia itu, batin manusia itu dibentuk, bertumbuh dan berkembang berdasarkan satu, apa yang dia inginkan. Yang kedua, dengan siapa dia terpaut. Yang ketiga, dengan apa dia terhubung sehari-hari. Yang keempat, kemana perhatiannya diarahkan selama ini. Pokoknya batin itu dibentuk oleh akumulasi dari akumulasi dari apa yang kita jalankan dalam keseharian. Begitu. Nah, dalam doa Makarimul Akhlak ini seakan-akan Makarimul Akhlak itu tidak akan terbentuk kalau tidak berangkat dari asupan yang ada dalam batin kita. Gitu. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, sebenarnya terlalu banyak ya, sangat banyak, dan saya kira untuk satu pertemuan yang terbatas ini itu tidak cukup ya untuk membahas keseluruhan isinya, karena dia sangat dalam dan sangat luas. Nah, selanjutnya adalah poin, yaitu dalam doa Makarimul Akhlak ini disebutkan bahwa wa a'izzani wa la tabtaliyanni bil kibar. Ya Allah, jangan muliakanlah aku dan jangan uji aku dengan kibar, dengan merasa besar, dengan ketakaburan, begitu. Nah, yang menarik adalah kalau disebut Makarimul Akhlak, seakan-akan akhlak yang selama ini kita fahami itu akhlak berupa perbuatan, begitu. Ya, misalnya kita membantu orang, ramah kepada orang lain, senyum kepada orang lain, lembut dan seterusnya. Nah, sebenarnya dalam kajian filsafat akhlak, yang dimaksud akhlak itu adalah perangai batin.
Adapun yang tampak itu adalah manifestasi dari perangai batin itu. Begitu. Ini yang perlu disampaikan karena selama ini seakan-akan akhlak itu adanya pada lahiriah manusia. Padahal akar dari akhlak itu adalah perangai karakter batin manusia yang kemudian menjelma dalam bentuk perbuatan. Nah, di doa makarimul akhlak ini yang ditekankan adalah perangai batiniah itu yang kemudian akan berdampak pada perbuatan-perbuatan lahiriah manusia. Nah, di sini disebutkan bahwa ya Allah, muliakanlah aku dan jangan uji aku dengan kiber, itu dengan merasa besar. Nah, artinya kiber diperhadapkan dengan kemuliaan. Maka dari jadi dalam doa ini kemuliaan diperhadapkan dengan kiber. Artinya setiap kali orang merasa besar, sebenarnya kemuliaannya itu terjatuh sebenarnya. Cuman tanpa dia sadari. Nah, kiber di sini tidak selalu bermakna yang dimaksud kiber itu tidak selalu bermakna misalnya menyombongkan dengan kata-kata, menyombongkan dengan gaya bahasa, menyombongkan dengan gaya hidup dan seterusnya. Tidak. Tapi kiber itu adalah persangkaan batin manusia terhadap dirinya sendiri. Ketika seseorang sudah merasa bahwa contoh, dia memiliki capaian hidup, dia memiliki usaha-usaha yang berhasil dia tunaikan. Nah, kemudian dia nisbatkan pada dirinya capaian-capaian itu. Jadi yang ketika dia mencapai sesuatu, hal pertama yang dia ingat itu adalah dirinya. Oh, ini karena aku. Oh, ini karena capaianku. Oh, ini karena aku yang berusaha. Oh, ini karena aku yang berjuang. Dan pada saat yang sama, dengan itu dia membanggakan dirinya. Maka itu sebenarnya sudah terjatuh pada kiber, begitu. Yang dia lihat dari capaian perbuatannya bukan kebesaran Tuhan, tapi kebesaran diri, begitu. Nah, yang menarik adalah doa agar dilindungi dari kiber itu sebelumnya dikaitkan dengan ini, cukupkanlah daku dan perluas bagiku rezekimu. Artinya, rezeki yang Allah Ta'ala anugerahkan itu berpotensi membuat orang menjadi kiber ketika hubungan batin seseorang itu tidak disambungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Ahlul Bait sangat ditekankan dalam semua keadaan kita diajarkan mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Tuhan pada setiap keadaan. Mengapa demikian? Agar tidak ada satupun keadaan yang di situ kita nisbatkan nikmat Tuhan itu kepada diri kita. Anugerah Tuhan itu kepada diri kita. Sehingga dalam setiap keadaan yang kita lihat itu hanyalah Allah, Allah, dan Allah. Kita melihat semuanya sebagai taufiknya. Begitu. Nah, poin selanjutnya dalam doa ini wa abitanilaka. Nah, ini wala tufsid ibadati bil ujbi. Ya Allah, jangan fasadkan ibadahku, jangan rusak ibadahku dengan ujub, begitu. Ya, dengan ujub. Nah, syaitan itu memiliki beberapa cara untuk menggoda manusia, untuk menggelincirkan manusia. Kalau setan kalau ada seseorang yang tidak mempan diuji dengan maksiat, maka setan akan menggodanya justru dengan ibadah. Begitu. Setan akan menggodanya dengan kebaikan-kebaikan. Gitu. Dengan perbuatan-perbuatan baik. Begitu. Nah, di sini disebutkan bahwa ya Allah, janganlah rusak ibadahku dengan ujub. Gitu. Nah, ujub itu dalam penjelasan Imam Humaini ketika ya hampir sama tadi seperti kiber ya, yang dia menyombongkan dirinya, tapi pada ujub ini sepertinya lebih halus ya. Ketika orang membanggakan dirinya itu dan dan contoh misalnya begini, ketika ada suatu perbuatan yang sudah rutin dia lakukan, nah saking rutinnya ya, saking terbiasanya dia melakukan kebaikan itu,
Ya, entah itu tirakat atau suluk-suluk atau ibadah-ibadah sunnah tertentu. Nah, saking rutinnya dia, saking sudah terbiasanya dia, sampai dia sudah tidak lagi melihat ada taufik Allah di situ. Yang dia lihat itu adalah perjuangan dirinya. Begitu. Dia dia tidak lagi memandangnya, oh ini ada peran Allah, saya yang bergerak. Begitu. Nah, tanda bahwa orang apa namanya agar kita terhindar dari ujub itu, ya kalau dalam penjelasan di bukunya Imam Khomeini, agar orang terhindar dari ujub, hendaknya setiap kali kita mencapai suatu kebaikan, hendaknya setiap kali kita dapat mengerjakan suatu eh, kebaikan, pada saat yang sama harus tertanam dalam diri kita agar kebergantungan mutlak kepada Allah. Seakan-akan begini, ya Allah, jangan kau hilangkan kesempatan ini dariku. Ya Allah, tetapkanlah terus-menerus ini bagiku. Gitu. Jadi di satu sisi sebagai hamba dia bahagia dapat melakukan suatu ibadah, melakukan suatu kebaikan. Tapi pada saat yang sama muncul kekhawatiran dalam hatinya. Dia khawatir kalau kesempatan itu hilang darinya, kemampuan itu hilang darinya. Begitu. Nah, kata di bukunya Imam Khomeini, itu salah satu cara agar orang terhindar dari ujub. Jadi dia menanamkan perasaan apa namanya? Dia menanamkan perasaan kekhawatiran hilang nikmat itu. Nah, terus poin yang lain dari apa namanya? Dari ujub itu adalah agar kita terhindar dari ujub, hendaknya kita merasa selalu berkekurangan dalam menunaikan. Begitu. Orang akan rentan terkena ujub ketika dia selalu merasa puas diri. Begitu. Itu rentan terkena ujub. Nah, dalam bukunya Imam Khomeini dijelaskan bahwa agar kita tidak terkena ujub itu, ya terhindar dari ujub, hendaknya kita selalu melihat kekurangan kita dalam setiap kebaikan. Hendaknya kita melihat kekurangan kita dalam setiap gerak ibadah itu. Begitu. Sehingga karena kita merasa kurang, karena kita merasa kurang dan yang kurang itu merasa membutuhkan terhadap yang lebih tinggi dari dia, nah maka perasaan merasa kurang itu membuat kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketergantungan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam setiap capaian itu di situ ada kebergantungan kita. Dan di sini paradoksnya, alih-alih kita percaya bahwa kita yang bergerak, alih-alih kita percaya bahwa kita yang menggerakkan potensi yang Allah taala anugerahkan, tapi begitu dalam prosesnya kita tetap melihat semuanya sebagai taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ keindahannya itu. Itu paradoksnya di situ. Kita sadar bahwa kita memiliki potensi, tinggal kita yang menggerakkannya, tapi pada saat yang sama kita dituntut untuk melihat segala sesuatunya sebagai taufik Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, poin apa namanya? Poin selanjutnya sebelum kita mengakhiri ini, dalam doa Makarimul Akhlak kita minta agar Allahumma la tada haslatan tu'ab minni illa aslahtaha wala aibatan u'annabu biha illa hasantaha wala akrumatan fi naqisatan illa atmamtaha. Jadi dalam doa Makarimul Akhlak kita meminta agar ya Allah, jangan engkau tinggalkan dalam diriku satu cacat yang bisa mempermalukan diriku kecuali engkau betulkan. Satu aib yang dapat merendahkanku kecuali engkau perbaiki, kecuali engkau indahkan. Satu kekurangan dalam kemuliaanku kecuali engkau sempurnakan. Nah, dalam doa Makarimul Akhlak ini kita diajarkan ya bahwa ini makna ininya, sisi lain dari kalimat tadi. Cukuplah pengetahuan kita terhadap aib kita sendiri untuk tidak membanggakan diri kita. Begitu.
cukuplah pengetahuan kita terhadap aib kita sendiri, itu sudah cukup untuk membuat kita merasa malu untuk membangga-banggakan apa yang kita miliki. Begitu. Nah, dalam doa ini kita meminta agar aib-aib itu alih-alih kita mengetahuinya, tapi pada saat yang sama kita memiliki harapan bahwa agar Allah Subhanahu wa taala menutupinya, memperbaikinya dan seterusnya. Dan dan saya kira sering kita dengar bahwa ketika seseorang dipuji itu, ketika seseorang diakui dan sebagainya, bahkan termasuk saya misalnya dianggap begini dan begitu, itu bukan karena kelebihan saya, tapi lebih kepada Allah Ta'ala yang menutupi aib kita semua. Begitu. Kalau bukan karena satu tutupan Allah Ta'ala itu, mungkin sudah banyak orang yang menjauh. Begitu. Nah, nah, kaitannya dengan kaitannya dengan makarimul akhlak adalah secara garis besar, makarimul akhlak itu dia berpusat pada diri manusia. Begitu. Dia berpusat pada diri manusia. Tidak ada yang namanya makarimul akhlak kalau tidak berangkat dari kekuatan batin manusia. Dengan apa ia menghias batinnya. Imam Ali Zainal Abidin dalam kitab Tuhaful Uqul misalnya mengatakan bahwa seluruh kebaikan itu terletak pada apa? Terletak pada pengendalian batin seseorang. Begitu. Jadi akhlak yang baik, akhlak yang mulia itu adalah terkait dengan kesadaran batin kita terhadap diri kita sendiri. Nah, mungkin secara sekilas kita tidak melihat, seakan-akan tidak ada hubungannya antara makarimul akhlak dengan aib ini. Begitu, seakan-akan. Nah, padahal kesadaran kita tentang aib kita sendiri itu sebenarnya cara kita berakhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi yang dimaksud makarimul akhlak itu tidak selalu terkait dengan perbuatan. Tapi makarimul akhlak juga terkait dengan kesadaran kita terhadap diri kita sendiri. Dan yang terakhir kita cukupkan sampai 4 atau 5. Yang terakhir dari yang terakhir. Di sini di doa makarimul akhlak kita minta agar dihiasi dengan akhlak orang-orang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa hallini bihilyatis sholihin wa albisni zinatal muttaqin. Nah, ya Allah, hiasi aku dengan perangai orang-orang soleh. Ya Allah, kenakan aku pakaian, maksudnya penutup yang menghiasi diri kita dengan perhiasannya orang-orang muttaqin. Nah, dan yang menarik adalah akhlak-akhlak orang soleh disebutkan setelah itu. Yaitu di antaranya adalah mendamaikan pertengkaran, mempersatukan yang sedang pecah, yang sedang bertengkar, menahan kemarahan, disembunyikannya keburukan, memelihara kelemah lembutan. Nah, ternyata termasuk di antara akhlak orang yang soleh itu adalah, kalau kita tangkap secara poin-poin itu tadi, mempersatukan yang sedang bertengkar, mempersatukan perpecahan, menahan kemarahan. Kalau saya bahasakan sendiri, ciri dari akhlak orang yang soleh itu, lisan dan perbuatannya tidak pernah membuka peluang untuk orang berpecah. Begitu. Selalu lisan dan perbuatannya itu menghadirkan kesejukan di tengah-tengah orang. Begitu. Bahkan kalau kita lihat penjelasan para ulama, apa yang keluar dari lisan kita itu, apa yang keluar dari akhlak kita itu menentukan peribadatan kita. Ya. Bukan hanya peribadatan yang menentukan akhlak kita, tidak. Tapi bagaimana kita di luar sholat itu menentukan seperti apa kita di dalam sholat. Begitu. Jadi dia berjalin berkelindan. Nah, termasuk akhlak dalam ini
adalah hendaknya. Jadi tidak boleh ada tidak boleh ada satu perbuatan pun, satu tutur kata pun yang orang itu bisa mengacungkan jarinya kepada kita. Lihat itu orang Islam seperti itu. Lihat itu para pengikut Ahlul Bait seperti itu. Itu berat karena jadi Islam itu tanggung jawabnya ada pada kita. Keberagamaan kita, citra image Islam itu ditentukan oleh apa yang keluar dari lisan kita, apa yang keluar dari tutur kata kita, begitu. Nah, di sini menghadirkan kedamaian, ya, menghadirkan sesuatu yang menyejukkan, menghadirkan sesuatu yang meminimalisir perpecahan. Itu menjadi bagian dari ciri orang yang bertakwa. Busana kaum muttaqin. Jadi kaum muttaqin itu bukan hanya tentang ibadah. Muttaqin itu bukan hanya tentang ketaatan beribadah. Muttaqin itu bukan hanya tentang menghindari dosa. Tidak. Muttaqin adalah, ya kan? Jadi muttaqin juga dapat diukur dari apa? Hasil dari perbuatannya, implikasi daripada perbuatannya. Kalau implikasinya itu mengarahkan pada kekeruhan, membuat orang semakin sumpek, membuat orang semakin tidak jernih dalam berpikir, itu saya kira ada yang bermasalah dalam ibadah. Mungkin itu dulu ya, di antara kandungan-kandungan dari doa Makarimul Akhlak. Jadi sekali lagi, garis besarnya adalah Makarimul Akhlak itu berangkat dari asupan batin kita. Makarimul Akhlak itu bukan hanya terkait perbuatan yang tampak, tapi Makarimul Akhlak juga terkait dengan kesadaran kita tentang diri kita sendiri. Baik itu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun terhadap kekurangan-kekurangan diri kita. Demikian, semoga kita dapat berjumpa di pertemuan yang lain. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli thayyibin at-tahirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengambil lagi Bapak itu sebagai contoh, dan sekiranya ada keluarganya di sini saya memohon maaf. Ketika saya tanya apa sebetulnya yang merisaukan Bapak, pertama kata saya tidak tahu nasib ruh saya ini bagaimana setelah kematian ini, karena dulu saya pernah mengalami dan pernah menyaksikan di Kalimantan ada orang yang kemasukan roh, dan ketika roh itu ditanya, roh itu karena sudah 300 tahun terpenjara dalam sebuah pohon besar di Kalimantan, dan saya tidak ingin roh saya nanti terpenjara seperti itu. Istri saya adalah orang yang sering mengobati orang yang kemasukan roh, dan saya tidak ingin roh saya nanti gentayangan memasuki tubuh orang-orang itu. Yang kedua, saya ini seperti ditohok, sebelum siap apa-apa tiba-tiba saya harus menghadapi kematian. Belum cukup bekal saya untuk memasuki alam sana. Dan yang ketiga, sekarang saya sering dikelilingi keluarga handai taulan. Saya tidak tahu apa yang bakal terjadi nanti di alam kubur. Apakah saya akan kesepian? Nah, itu sebetulnya dia sedang diharu oleh ultimate questions, oleh pertanyaan-pertanyaan akhir ini. Mengapa tulisan itu melengkung? Itu bukan ultimate question, itu pertanyaan sederhana saja yang bisa kita jawab dengan segera. Tapi seringkali kita terpaksa merenung lama karena kita berhadapan dengan ultimate questions. Persoalan itu misalnya, kenapa orang yang segitu baik tiba-tiba harus meninggal dunia, tapi yang jahat-jahat kok hidup terus? Itu ultimate questions. Ketika kita berhadapan dengan seorang anak yang sejak kecil lumpuh,
kemudian tumbuh besar selama berapa tahun, tergolek di atas kursi rodanya tanpa bisa berbuat apa-apa. Kita juga bertanya, mengapa di dunia ini ada orang-orang yang harus menderita seperti itu sejak awal sampai akhir? Itu kita sedang berhubungan dengan ultimate questions. Ketika kita menghadapi penderitaan, kita juga merenung, kenapa penderitaan itu harus saya alami? Nah, ketika kita bertanya pakai why itu, kita sedang berhadapan dengan ultimate questions. Dan menurut Carl Gustav Jung, seperti yang pernah kita bicarakan, dulu itu Freud pernah cerita perkembangan jiwa manusia itu melewati 2 tahap. Tahap yang pertama, tahap kekanak-kanakan. Dalam hidup ini kita hanya mengejar keinginan-keinginan kita saja. Anak-anak itu, kata Freud, adalah makhluk yang dikuasai oleh id-nya, oleh hawa nafsunya. Tujuan hidup itu adalah, atau prinsip yang dipegang adalah pleasure principle, mengejar-ngejar kesenangan. Anak kecil itu juga kalau kesenangan itu tidak dia peroleh, dia gelisah, dia nangis, dan dia tidak bisa menangguhkan keinginannya untuk waktu yang akan datang. Harus segera, kalau tidak itu harus cari penggantinya. Kalau dia sudah tidak boleh lagi menetek kepada ibunya, paling tidak dia ambil ibu jarinya. Kemudian datanglah satu periode ketika dia dewasa, ketika prinsip hidupnya adalah prinsip realitas, reality principle. Waktu itu egonya kata yang bicara. Dan waktu itu orang bisa menangguhkan keinginannya sampai waktu yang tidak ditentukan. Dia bisa menderita dulu sekarang untuk sesuatu yang baik di masa yang akan datang. Itu kalau orang itu sudah mulai dewasa. Kata Carl Gustav Jung, Freud tidak menceritakan satu periode lagi yang terakhir, yang ketiga. Pada waktu itu, kata Jung, adalah satu saat ketika orang itu gelisah karena diganggu oleh ultimate questions, oleh pertanyaan. Dan kalau orang tidak bisa menjawab pertanyaan seperti itu, dia gelisah, resah, jiwanya itu tidak bisa tentram. Dia malah mungkin bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin kekayaannya mengalir banyak, dan dia tidak tahu untuk apa itu semuanya itu. Tidak jelas perahu hidupnya itu mau dibawa kemana. Nah, itu karena dia gagal menjawab ultimate questions, masalah hidup dan mati. Nah, orang yang cerdas secara spiritual adalah orang yang bisa menjawab ultimate questions. Kemudian melihat hubungan secara holistik. Jadi bahwa dia melihat bahwa di alam semesta ini semua adalah sebuah kesatuan. Kemarin saya baru ngobrol bersama beberapa orang yang pulang naik haji. Orang-orangnya orang-orang sederhana lah, yang tidak pernah ikut pengajian tasawuf dimanapun, baik di Tazkiyah para Madinah maupun tarekat manapun. Tapi jawabannya sempat mengejutkan saya juga. Di antaranya dia menemukan bahwa seakan-akan semua peristiwa di dunia ini itu semua diatur Tuhan untuk memenuhi satu rencana khusus buat kita. Jadi ada sesuatu kebersamaan antara apa yang kita rencanakan dengan berbagai peristiwa di dunia ini. Ajaibnya ialah bahwa semua orang itu akan menemukan bahwa alam semesta itu seperti bergerak untuk mengembangkan diri dia itu. Balik lagi sama Carl Gustav Jung. Itu kata yang disebut synchronicity. Sinkron apa yang terjadi pada diri kita dengan alam semesta ini. Dahulu saya ini mulai tertarik tasawuf itu ketika saya pergi ke Iran, saya tertarik tasawuf. Dan anehnya segera setelah itu berbagai buku-buku tentang tasawuf sampai kepada saya. Saya berjumpa dengan orang-orang yang mendalami tasawuf tanpa kita cari. Seperti alam semesta itu digerakkan untuk berputar seperti rencana-rencana kita. Nanti juga dalam hidup ini di ujung perjalanan kita tengok ke belakang, itu seakan-akan berbagai kejadian itu mengantarkan kita kepada situasi sekarang ini. Nah, orang yang cerdas secara spiritual adalah orang yang bisa melihat hubungan holistik dari berbagai peristiwa itu. Dalam diri kita ini sebetulnya ada alam yang jauh lebih luas, alam ruhaniyah, yang tidak henti-hentinya membimbing kita. Sayang sekali bimbingan spiritual ini terputus, kita disconnected dengan itu. Apa misal bimbingan spiritual seperti itu? Kilasan ilham, inspirasi,
atau mimpi-mimpi kita. Beberapa waktu yang lalu itu saya membeli sebuah buku tentang mimpi yang sangat menakjubkan, hasil penelitian ilmiah tentang macam-macam mimpi kita itu dengan berbagai maknanya. Dan salah satu bagian dari buku itu yang buat saya sangat baru adalah bagaimana mimpi itu bisa mengubah jalan hidup kita. Sekiranya kita ini bisa belajar dari mimpi-mimpi kita itu. Setelah baca buku itu, saya setiap tidur bangun ingat-ingat mimpi apa saya tadi, dan selalu tidak ingat. Jadi secara spiritual saya kurang begitu cerdas karena tidak bisa menggali sumber-sumber itu dari mimpi. Dan itu punya dasar yang sangat kuat di dalam agama, juga di dalam pengalaman tasawuf. Ibn Arabi menulis satu bab tentang hikmah Yusufiyah, karena Nabi Yusuf itu memulai perjalanan hidupnya dari mimpi di dalam Al-Quran. Seperti kita ketahui kan, pagi-pagi ketika masih kecil, Yusuf alaihissalam berbicara kepada orang tuanya, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidi. Aku mimpi melihat 11 gemintang, matahari dan bulan, dan semuanya sujud kepadaku. Itu mimpi itu bukan mimpi kembang tidur itu. Mimpi itu bukan ungkapan dari hawa nafsu yang terpendam seperti kata Freud. Mimpi itu adalah isyarat dari alam gaib yang mau mengarahkan perjalanan hidup kita. Nah, orang yang cerdas secara spiritual bisa mengambil hikmah hatta dari mimpi sekalipun. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك ولا تضربني بسياط نقمتك وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين. Ya Allah, jangan kau rendahkan aku di bulan ini untuk bermaksiat kepadamu. Jangan kau dera aku dengan cambuk kemurkaanmu. Jauhkan aku dari datangnya siksaanmu. Demi anugerahmu, wahai tumpuan para pendamba.